Ini PC prosesornya single core, memorinya 2 GB, tapi OS-nya Windows 10. Lumayan ngebut lagi. Penasaran kan? Saksikan terus ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Nah, semoga hari ini sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau demoin yang namanya LiveOS. Nah, apa sih itu LiveOS? LiveOS itu adalah software yang akan kita install secara LiveOS gitu, seperti LiveOS Linux ataupun LiveOS OS lain. Nah, nanti kita install di flash disk ini, lalu kita akan mount di perangkat end computing yang sudah lama, atau perangkat PC yang sudah lama, atau PC-PC yang sudah tertinggal lah, seperti PC-PC yang prosesornya masih jadul gitu, atau PC-PC yang kekurangannya RAM gitu. Nah, ini tuh bisa support sampai Pentium 4 dan minimum RAM-nya 2 GB gitu. Jadi bisa buat PC jadul. Nah, sebelumnya itu untuk masalah ini, untuk penggunaan LiveOS ini, dia itu membutuhkan lisensi ya. Jadi karena dia menggunakan software vSpace yang enterprise, yaitu software vSpace yang kelas untuk enterprise, jadi dia membutuhkan lisensi. Nah, kita lihat dulu ya di OS-nya spesifikasinya seperti apa. Nah, di sini ini catatan tentang LiveOS-nya. Jadi dia itu seperti perangkat PC yang kita bisa jadikan bring on your device gitu. Bisa berjualan untuk nanti kita bootable, kita create bootable-nya dan kita pasangkan ke PC atau laptop. Nah, di sini dia membutuhkannya harus vSpace Enterprise. Nah, di sini ada lisensinya, ada lisensi LiveOS yang 1 tahun, 3 tahun, sama 5 tahun gitu. Jadi butuh lisensi, dan ini connect-nya ke vSpace Pro 12. Gitu. Nah, ini untuk installation prosedurnya, ini bisa diikutin juga, atau bisa ikutin nanti kita akan tunjukkan cara installnya. Nah, ini support virtual desktopnya. Jadi ini OS apa aja yang support, dari Windows 7 Windows 7 SP1 sampai Windows 7 2019. Nah, ini supportnya, dan dia harus pakai software vSpace kita yang Enterprise yang 12.3.0. Jadi nanti install software di server atau hostnya itu yang versi 12.3.0 atau lebih baru di hostnya, lalu hostnya menggunakan minimum Windows 7, kemudian nanti kita burn file LiveOS-nya di flash disk ini gitu. Kita siapkan dulu pertama-tama, yaitu biasanya kita sih siapin flash disknya dulu buat nanti kita mountingnya, kita burn OS-nya and computingnya ke sini. Jadi kita siapin dulu. Ini sih saya pakainya yang ukuran 8 GB. Jadi bisa 8 GB, bisa 16, bisa lebih besar lagi. Cuman saya saranin sih untuk pakainya minimum 8 GB. Nah, setelah itu kita siapkan, kemudian kita juga siapkan juga softwarenya namanya. Nah, kita siapkan juga nama softwarenya Win32 Disk Imager. Jadi bisa di-download juga di Google. Ini sih simple banget, gampang. Tinggal kita download, kita install. Itu nanti kita akan buat pakai ini. Kemudian kita download juga softwarenya. Kita download softwarenya namanya software LiveOS. Nah, kita masuk dulu ke websitenya ncomputing.com. Nah, kalau misalkan belum login, itu kita bisa login dulu. Kita login dulu. Kita login dulu, kita masuk ke support, kita klik download now. Nah, di situ setelah itu kita masuk ke scroll ke bawah aja, kita pilih ininya, kita pilih LiveOS. Nah, operating systemnya kita pilih juga LiveOS aja, kita apply. Nah, nanti ada yang muncul ya versi 2.2.18. Kita sih saraninnya untuk pakai yang ini. Cuman kalau misalkan ada yang pengen nyoba versi sebelumnya, ini juga ada versi 2.2.14. Jadi kita nanti klik download now aja. Nah, ini sebetulnya saya sih sudah download filenya, jadi kita tinggal download aja. Nanti filenya saya tersimpan di sini. Nah, di download ini. Nah, ini filenya LiveOS kalau sudah terdownload. Ini filenya sudah terdownload ini.
LiveOS 2.18. Kalau sudah di download bisa langsung diekstrak. Ini sudah diekstrak juga sama saya, filenya, foldernya sudah diekstrak. Nah nanti isinya itu ada seperti ini, configuration update, LiveOS, segala macam. Nah nanti yang file yang penting yang kita gunakan untuk burning itu yang disk ini. Nah sekarang kita pasang aja flash disknya, atau iya pasang aja dulu flash disknya. Nah, terdeteksi ya. Setelah itu kita buka Win32 disk imagernya. Nah kemudian pilih device-nya. Ini device-nya sudah ya, F ya, F atau J, tapi mungkin F aja. Terus kita pilih filenya yang tadi, yang disk. Kita open image-nya. Nah ini nanti kita tinggal klik write aja. Ini bisa ditimpa, atau misalkan kalau misalkan di flash disknya ada data sebelumnya, saran saya sih di backup dulu, karena ini akan nimpah penyimpanannya gitu. Nah ini kita lagi tunggu lagi proses burningnya. Nanti kalau sudah selesai kita tinggal pasang langsung aja ke PC lamanya yang ingin kita gunakan. Nah di sini sudah selesai ya, write successful. Nanti kita tinggal eject aja flash disknya, lalu kita pasangkan ke perangkat computing yang perangkat lama yang ingin kita jadikan sebagai LiveOS nya. Ini kita eject aja. Setelah kita burn ISO file dari LiveOS nya ke flash disk ini, kita tinggal colok aja ke PC yang akan kita gunakan LiveOS nya. Nah kita pakai PC jadul ini. Nah kita pakai PC ini aja. Speknya ini juga udah jadul banget sih. Ini Intel Core 2 Duo atau yang saya kurang bisa tahu. Sama RAM-nya hanya 2 GB. Nah ini dia sedang booting. Nah nanti akan, kalau misalkan dia sudah terdeteksi, dia biasanya masuk ke sini. Nah ini bisa diinstal ke harddisk kalau mau, cuman harddisknya harus di uninstall dulu file-file. Misalkan ada file-file yang belum di backup, lebih baik di backup dulu. Nah kita di sini hanya untuk tes sih, jadi kita masukinnya ke LiveOS aja, live boot mode. Untuk tampilan sih dia mirip banget sama kayak RX 300 gitu. Jadi kalau yang udah terbiasa sama RX 300 harusnya dia juga kebiasa sama LiveOS. Ini tampilannya sama. Lagi persiapan mesinnya. Nah di sini kita setting untuk sesuai dengan topologi yang sudah kita buat aja, kita ikutin aja. Kita kan tadi di sini dia ada HCP ya, jadi auto detect. Nah kita masukinnya ke static aja. Nah ini kita masukin. Kita sesuaikan aja. Udah checking juga ya, kita apply aja. Oh dia kalau misalkan DNS nya statik terus harus statik, ya udah kita masukin DNS nya Google aja. Kita pakai DNS nya Google aja. Dia langsung masuk. Nanti kita sama kayak RX 300 aja, kita klik connect.
ini masuk. Nanti kita tinggal login dengan user yang kita udah buat di servernya, sama seperti yang computing lainnya berfungsinya gitu. Kalau gitu saksikan terus ya video-video kita yang lainnya. Sampai jumpa.